وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terhingga. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita darinya untuk bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pengumuman kita di pekan yang lalu, kita pembahasannya tidak terlalu panjang sebagaimana pertemuan kita sebelumnya. Karena kita di Senin malam ini sebagian kita alhamdulillah ada yang saum, sehingga mungkin kondisi yang kurang memungkinkan, sehingga tidak mungkin kita agak panjang pembahasannya. Cukup dengan pokok-pokok poin, mudah-mudahan dengan penjelasan yang singkat, padat, itu kita bisa memahami matan yang sedang kita bahas di setiap Senin ini. Baik, sebelum mulai kita singgung bahwa di Senin yang lalu alhamdulillah kita telah mempelajari kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama bahwasanya orang-orang musyrikin Arab jahiliyah dahulu, mereka telah mengimani tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang telah menghidupkan, mematikan, memberi rezeki, yang mengatur alam semesta. Namun di dalam tauhid uluhiyah, yakni mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah, di sini mereka masih mengikut sertakan yang lainnya. Itu makanya Nabi SAW masih mendakwahkan kepada mereka tauhid yang sebenarnya. Maksudnya tauhid di dalam ibadah. Kalau tauhid rububiyah adalah mengesahkan perbuatan Allah terhadap alam semesta ini. Dan itu diyakini oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Adapun tentang ibadah, tauhid uluhiyah, maka mereka di sini menyimpangnya. Dan matan yang kita bahas akan menguak dan meluruskan bagaimana keadaan orang-orang terdahulu. Dan ini bukan perkataan Syekh, sebagaimana dijelaskan bahwasanya arba'i qawaid zakarallah ta'ala fi kitabih. 4 kaidah ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana di sini dijelaskan bahwasanya muallif membawakan ayat dalam surah Yunus ayat 31, dan kita juga membawakan beberapa ayat di ayat-ayat yang lainnya, di surat-surat yang lainnya. Salah satunya
di dalam surah Luqman, wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Jika dikatakan kepada mereka siapa yang telah menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka akan menjawab bahwasanya yang telah menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Qulil hamdulillah, katakanlah segala puji bagi Allah, bal aktsaruhum la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan sebagian mereka tidaklah mengetahui. Dan beberapa ayat dalam surah Az-Zukhruf dan beberapa ayat yang lainnya, dan alhamdulillah itu telah kita bahas di pertemuan kita sebelumnya. Dan bagi yang mungkin yang tidak sempat, mungkin bisa dilihat rekamannya di Senin yang lalu. Dan sekarang insyaallah kita memasuki ke kaidah berikutnya, kaidah al-qaidatut tsaniyah, kaidah yang kedua. Sebelum kita memulainya, maka kita minta kepada saudara kita untuk membacakan matanya, sekaligus baca juga terjemahnya. Tafadhal. Kaidah kedua, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka atau berhala dan tidak pula merendahkan diri kepada mereka, kecuali untuk mencari qurbah atau pendekatan diri kepada Allah dan syafaat, menjadikan berhala sebagai pelantara kepada Allah. Dalil qurbah adalah firman-Nya Ta'ala, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah, dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang berdusta dan kufur. Sementara dari syafaat adalah firman-Nya Ta'ala, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan, dan mereka berkata mereka itu adalah memberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu hendak memberitahu Allah apa yang dia tidak ketahui di langit dan di bumi? Dia dari apa yang tidak tersebutkan. Naam. Barakallahu fikum. Itulah kaidah yang kedua yang baru saja kita sama-sama mendengarkan. Muallif membawakan kaidah yang dikutipkan, yang beliau simpulkan dari firman Allah Subhanahu wa taala. Adapun annahum yaqulun, bahwasanya sesungguhnya mereka berkata, orang-orang Arab jahiliyah dahulu sebelum Nabi SAW diutus, mereka berkeyakinan ma da'awnahum wa tawajjahna. Kamilah tidak ketika kami berdoa kepadanya, istilahnya kepada yang menjadi perantara mereka dan menghadap kepada mereka, illa li talibil qurbah wasyafa'ah, kecuali itu maksudnya permintaannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk
mendapatkan syafaat. Itu maksudnya. Anggapan mereka, jadi ini salah satu syubhat dari mereka, bahwasanya apa yang mereka lakukan terhadap perantaraan-perantaraan atau sesuatu yang mereka seperti orang-orang soleh atau yang lainnya, maka itu adalah tujuannya, niat mereka adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu maksudnya. Lalu muallif Syekh membawakan dalilnya, fadalil qurbah qaulu ta'ala, bahwasanya dalil untuk mendekatkan diri tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Muallif membawakan surah Az-Zumar ayat 3. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya, dan orang-orang yang mengambil sesembahan selain Allah, ma na'buduhum, maksudnya yang mengambil perantaraan tadi, ma na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka, illa yuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali tujuannya untuk mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Itu maksud mereka, subhat yang ada pada benak mereka, yang ada pada hati mereka, keyakinan mereka ketika itu. Innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Jadi sesungguhnya Allah akan memutuskan perkara di antara mereka terhadap apa yang mereka perselisihkan. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffar. Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk terhadap siapa yang berdusta dan begitu juga yang kufur, yang sangat ingkar. Itu dalil kurbah. Adapun dalil syafa'ah dibawakan oleh muallif dalam surah Yunus ayat 18, wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala. Adapun dalil dari syafa'ah dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum, yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang tidak bisa memberikan bahaya, dan wala yanfa'uhum, tidak juga bisa memberikan manfaat. Wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka tersebut adalah akan memberikan kami syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan matan ini maka ada dua sebab yang menjadikan mereka terjatuh ke dalam kesyirikan, terjatuh kepada kesyirikan. Ada dua sebab. Yang pertama yaitu agar mendekatkan diri sesembahan tersebut, agar bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari kutipan dari ma na'buduhum illa yuqarribuna ilallah zulfa. Jadi kami ma na'buduhum, kami tidak menyembah yang menjadi perantaraan itu, sesembahan yang selain Allah itu kami tidak menyembahnya. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallah zulfa, kecuali maksudnya adalah dengan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Lalu yang kedua adalah untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui tentang syafaat, adanya syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat dalam surah Yunus ayat 18 dijelaskan, wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Jadi mereka mengatakan bahwa mereka itu akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu analogi yang ada pada mereka, yang mereka yakini di dalam keyakinan mereka, keimanan mereka, bahwasanya mereka tidak menyembah sesembahan selain Allah tersebut, akan tetapi tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lalu untuk mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang terkadang kita marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Nabi SAW agar mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Itu hak, ada syafaat, kita meyakini ada syafaat, ada bantuan nanti dari orang-orang soleh terhadap orang-orang yang mendapatkan syafaat di hari kiamat. Namun nanti ada rinciannya syafaat yang bagaimana. Jadi ini dua sebab mereka tentang bagaimana mereka, dan ini yang mereka akhirnya jatuh kepada perihal yang dilarang di dalam agama, merusak tauhid mereka, karena ini adalah termasuk dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya orang-orang dahulu mereka ada yang menyembah para nabi. Itu makanya Nabi SAW mengatakan di dalam sabdanya yang maknanya agar tidak menjadikan kuburnya sesuatu yang diibadahi. Karena nabi-nabi dahulu menjadikan kubur-kubur para nabi yang terdahulu sebelum Nabi SAW sebagai sesembahan, sebagai berhala-berhala. Begitu juga mereka menyembah malaikat, mereka menyembah jin atau orang-orang soleh. Jadi Lata itu termasuk orang-orang soleh yang mereka bikin buat patung-patungnya untuk mengenangnya, sebagaimana itu dilakukan oleh orang-orang kaum Nabi Nuh. Wala yakarubuna wala ya'uda wala ya'uda wa su'a wa yaghutha wa nasr. 5 orang-orang soleh dalam surat Nuh disebutkan bahwasanya mereka dahulu adalah orang-orang yang soleh. Namun setelah mereka wafat, dibuatlah patung-patung mereka untuk mengenang jasa-jasanya. Awalnya mereka tidak disembah. Namun dengan berlalunya generasi, akhirnya syaitan menyesatkan mereka, merayu mereka. Akhirnya patung-patung orang soleh tersebut di zaman Nabi Nuh itu menjadi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Nuh ayat 23, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Itu nama-nama orang soleh. Wad, suwa', yaghuth wa ya'ud wa nasr itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Dan dijelaskan bahwasanya inilah kesyirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi. Itu makanya dijelaskan bahwa Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh, diutus untuk mengajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, karena ketika di zaman Nabi Adam tidak ada kesyirikan. Di zaman Nabi Adam tidak ada yang menyembah selain Allah, semuanya berada dalam keadaan tauhid. Baru setelah di zaman Nabi Nuh munculnya kesyirikan, maka diutuslah Nuh kepada kaumnya untuk mengajak mereka kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi logika mereka seolah-olah, ini logika analogi mereka, seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ibarat raja, ibarat pejabat, presiden atau segala macamnya, yang tidak bisa langsung kita orang biasa untuk menghadapnya. Harus ada atau menterinya, ajudannya, atau orang-orang dekat dari raja tersebut, pejabat tersebut, agar bisa kita terhubung dengan raja tersebut atau pejabat tersebut. Itu analogi orang-orang terdahulu. Analogi orang-orang terdahulu bahwasanya mereka menganggap bahwa itu adalah cuman perantaraan. Maksud tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sangkaan, logika, analogi mereka, itulah yang kesyirikan. Itulah yang kesyirikan itu. Hati mereka itu tidak langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tergantung kepada perantaraan tadi. Itulah yang dilakukan oleh sebagian besar kaum muslimin. Kita perhatikan, menjadikan kubur orang-orang soleh, wali, para wali, untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya? Apa bedanya? Apa bedanya perlakuan orang-orang dahulu dengan perlakuan umat Islam sekarang ini? Pergi ke kuburan wali, ini maaf, kita bukan meremehkan orang-orang soleh, tidak. Kita menghormati mereka. Akan tetapi
mereka tidak ada satupun jaminannya di sisi Allah kecuali para nabi dan rasul. Sedangkan para nabi dan rasul saja kita tidak boleh menjadikan hal tersebut menjadi perantaraan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak malaikat yang terdekat dan tidak wan nabiyul mursal dan tidak juga nabi yang diutus. Jadi tidak bisa. Di pelajaran kita sebelumnya matan usulul salasah, walaupun meskipun itu malakun muqarrabun walan nabiyul mursal, walaupun nabi yang diutus tidak bisa. Dan ini jelas sekali bahwasanya apabila kita betul-betul ingin meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dalilnya adalah selain dalam surah Ghafir ayat 60 atau surah Al-Mu'min ayat 60, juga dalam surah Al-Baqarah setelah ayat mengenai puasa di ayat 186, di mana Allah wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Baik. Wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jadi apabila orang bertanya kepada engkau wahai Muhammad, hambaku tentang aku, fa inni qarib, maka katakanlah aku dekat, ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan mengabulkan permohonan, permintaan orang-orang yang berdoa jika dia berdoa. Jadi tidak ada harus melalui Nabi Muhammad SAW dulu, tidak haruslah Allah yang mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabbmu telah berfirman, mintalah, berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Jadi tidak ada perantaraan yang dianalogikan oleh orang-orang Arab jahiliyah dahulu. Sebagaimana di kaidah yang pertama, mereka beriman kepada tauhid rububiyah, akan tetapi masih didakwahkan oleh Nabi SAW, bahkan akhirnya berperang antara kaum mukminin dan orang-orang kafir. Mereka meyakini, dan beberapa ayat telah kita bawakan di perjumpaan kita di Senin yang lalu. Itu analogi mereka. Jadi itulah bagaimana yang kita katakan tadi, yang dijelaskan tadi di matan itu, bahwa itulah yang kesyirikan. Seharusnya kita harus langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan dianalogikan bahwa Allah itu seperti raja yang tidak bisa langsung menghadapnya, atau seperti pejabat yang ada di zaman kita, dia seorang wali kota, gubernur, presiden atau segala macamnya harus melewati ajudannya atau orang terdekatnya, tidak. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, semuanya Allah kabulkan. Ada suatu yang indah, kalau tidak salah satu ungkapan para ulama kita, kalau tidak Syekh Utsaimin, di tweetnya yang diterjemahkan oleh salah satu ustaz kita, pernah terbaca sama kita, apa yang membuat kita lemah berdoa? Iblis saja berdoa meminta kepada Allah kabulkan. Ketika meminta uzur agar tidak dimatikan sampai di kiamat, Allah beri dia. Yang menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang membuat kita lemah dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, itu tentang bagaimana tentang qurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang syafaat, lebih jelasnya dijelaskan oleh muallif di pembahasan selanjutnya. Tafadhal. Istamir. Wasyafa'atu syafa'atan.
syafaat manusia atau tertolak, dan syafaat musbatah atau diterima. Syafaat manusia adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah pada perkara yang tidak mampu melakukannya kecuali Allah. Dalilnya adalah firman-Nya Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah atau di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi persahabatan yang akrab dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim. Lanjut aja ke syafaat yang kedua. Wasyafa'atul musbatatu hiyallati tutlabu minallah wasyafi'u mukarramun bisyafa'ah wal masku lahu man radiyallahu qawluhu wa amaluhu ba'da al-idin. Kama qala ta'ala, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Al-Baqarah ayat 255. Syafaat musbatah adalah syafaat yang diminta kepada Allah atau dengan ketentuan. Yang diberi syafaat adalah orang yang dimuliakan dengan syafaat, dan yang memberi syafaat adalah orang yang diridhai ucapan dan perbuatannya setelah mendapat izin. Seperti yang difirmankannya Ta'ala, tidak ada yang memberi syafaat di sisinya kecuali dengan seizinnya. Baik. Barakallahu fiik. Itulah penjelasan selanjutnya dari muallif di matan ini. Muallif menjelaskan tentang syafaat. Wa syafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua, dijelaskan di sini dalam matan ini. Syafa'atun manfiyah, yaitu yang pertama itu syafaat yang manfiyah, yang tertolak. Wa syafa'atu musbatah, dan yang kedua adalah syafaat yang diterima, yang ditetapkan. Adapun syafaat yang ditolak, yaitu apa-apa permintaan dari kepada selain Allah. Maka tutlabu min ghairillah fima la yaqdiru alaihi illallah. Wa dalilu qaulu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Jadi di mana hai orang-orang yang beriman, berinfaklah, sedekahkanlah dari apa-apa yang direzekikan kepadamu sebelum datangnya yauma la bai'u fiha wala khullah, sebelum datangnya hari yang tidak ada jual beli lagi padanya pada hari itu. Wala khullah, tidak ada lagi khullah, hubungan persaudaraan, wala syafa'ah, dan tidak ada lagi syafaat. Wal kafirina humuz zalimun, dan adalah orang-orang kafir itu termasuk mereka adalah orang-orang yang zalim. Lalu yang kedua, syafa'atu musbatah, yaitu hiya allati tatlubu minallah, itu yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syafi'u mukramun bisyafa'ah, dan orang-orang yang memberi syafaat, pemberi syafaat, orang-orang yang mulia, yang dari yang syafaatnya tersebut. Wa syaf'u, jadi maksudnya di sini pemberi syafaat itu orang-orang yang dimuliakan terhadap yang diberi syafaat. Jadi orang yang diberi syafaat itu man radiyallah, orang yang diridai juga. Setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dimuliakan. Wa amahlu ba'dal idzn, dan yang memberi syafaat itu selain yang diberi syafaat itu mendapat redha dari Allah, dan yang memberi syafaat juga mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih, dan tidak ada sesuatu pun yang mendapatkan syafaat, yang memberikan syafaat kecuali di sisinya, kecuali yang diizinkannya. Dalam surah Al-Baqarah ada bagian dari surah kursi, ayat kursi. Baik. Azan. Atau kita azan dulu. Setelah azan insyaallah kita lanjutkan penjelasan dari syafaat ini. Fadhil.
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita tentang syafaat. Kita insyaallah akan jelaskan secara ringkas padat sebagaimana perjanjian kita agar tidak terlalu lama memakan waktu. Jadi syafaat yang disebutkan muallif di dalam matan ini ada dua. Yang pertama yaitu syafaat yang diterima. Syafaat yang ditetapkan ada syaratnya. Syaratnya pun ada dua. Yang pertama, yang memberi syafaat diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi syafaat mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita bawakan di dalam Sahih Muslim sebagaimana Nabi SAW sebelum memberi syafaat, apa yang diperlakukan oleh Nabi SAW, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sujud yang lama. Nanti akan kita bawakan dalilnya. Lalu yang kedua, yang mendapatkan syafaat dari yang memberi syafaat yang diizinkan oleh Allah, itu diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin misalnya ada seseorang yang diberi syafaat yang diizinkan oleh, tetapi Allah tidak redho, itu pun tidak bermanfaat syafaatnya. Di syafaat ini bukan masalah yang kecil. Adalah bukan masalah yang ringan. Terkadang orang gampang saja syafaat, nanti mendapat syafaat. Bukan sembarangan. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. La yashfa'u indahu illa biiznih. Kecuali izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita yakini. Harus kita yakini tidak ada satupun yang bisa memberi syafaat kecuali diizinkan. Hatta Nabi Muhammad SAW harus diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baru bisa mendapatkan syafaat. Dan orang yang diberi syafaat dari orang yang diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat, itu pun yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang ada syariatnya, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat mengenai masalah ini. Yang pertama dalam surah Hud ayat 105, yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biidznih. Itu di mana hari yang ketika itu datang tidak ada yang berkata, jiwa yang berkata-kata kecuali dengan illa biidznih, kecuali dengan izin Allah. Faminhum syaqiyyu wa sa'id, dan di antara mereka itu ada yang sengsara dan ada juga yang berbahagia. Itulah. Itu nanti keadaan seseorang nanti di akhirat, ada yang bersengsara, ada yang celaka, dan ada yang berbahagia. Lalu dalam surat Thaha ayat 108,
yauma izi yattabi'una ad-da'i la iwajalah, di mana di hari tersebut orang yang diajak itu mengikuti dengan lurus tanpa bengkok. Wa khasyatil aswatu lirrahman wa la tasma'u illa hamsa. Jadi semuanya tidak ada takut berbicara di hadapan Ar-Rahman, maksudnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tertunduk lesu. Dan bahkan ada dibawakan di akhirat kelak Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Jabbar, Allah berfirman, mana raja-raja dunia? Semua tertunduk malu, jangankan untuk menegakkan kepala, beranjak saja telapak kaki mereka ketika itu tidak bisa. Semuanya, mana raja-raja dunia? Jadi akulah raja, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Malik Yaumiddin. Tidak ada lagi. Cuman penguasa ketika itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya tidak bisa berbicara saja, mereka tidak sanggup kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala tasma'u illa hamsa. Tidak ada yang terdengar kecuali bisik-bisik. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man azina lahu ar-rahmanu wa radiya lahu qawla. Jadi pada hari itu tidak bermanfaat lagi syafaat kecuali illa man azina lahu ar-rahman, kecuali bagi siapa yang diizinkan oleh Ar-Rahman, wa radiyalah, dan yang diredainya, qaula, yang diredainya ketika diizinkan berbicara. Jadi kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berani berbicara. Jadi memang ketika itu semuanya datang kepada Allah Subhanahu wa taala memang betul sebagai seorang hamba. Tidak ada satupun membawa pangkat-pangkat sebutan yang lainnya kecuali di hari kiamat itu adalah seorang hamba. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Jadi segala sesuatu, siapapun yang di langit dan di bumi, kecuali datang kepada Ar-Rahman abda, sebagai seorang hamba. Tidak ada satupun. Semuanya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tidak ada yang bisa memuliakannya kecuali yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa ayat yang berkenaan tentang yang harus mendapatkan ridha dan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sebutkan, kalau di dunia memberi syafaat gampang, kita memberikan bantuan, menolong seseorang agar bisa, itu di dunia gampang. Memberi syafaat agar bisa diterima bekerja, pertolongan kita itu misalnya ada memo segala macam, itu gampang. Akan tetapi di akhirat berbeda syafaatnya, karena semua syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan tidak bisa memberi syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang diberi syafaat, yang bagi yang diizinkan oleh Allah adalah orang-orang yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi hadis ini sangat panjang. Kalau kita bawakan, bahwasanya pertama manusia menghadap kepada Adam agar diputuskan perkara mereka. Karena sudah lama mereka menunggu, belum ada keputusan. Akhirnya Adam pun menolak karena telah berbuat dosa kepada Allah dengan satu dosa, ketika mendekati pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu satu dosa itu menyebabkan Adam dikeluarkan dari surga. Kalau kita berapa dosa? Mungkin setiap hari kita berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang selanjutnya mereka pergi kepada Nuh. Nuh pun seperti itu juga, merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun menolak karena telah pernah berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya itu bukan dusta yang kadzib, tetapi istilahnya tauriyah. Tauriyah maksudnya ketika mereka bertanya kepada Ibrahim siapa yang menghancurkan berhala, Nabi Ibrahim istilahnya tauriyah. Coba tanyakan kepada itu. Atau ketika waktu istrinya, yang mana ketika itu di Mesir, Sarah seorang perempuan yang sangat cantik, lalu dikatakan itu saudarinya. Maksudnya saudari sesama muslim. Kan itu saudari sesama muslim, tetapi dibilangnya saudarinya. Kalau seandainya istrinya,
Maka Ibrahim dibunuh dan istrinya diambil. Begitu kejamnya dahulu raja tersebut. Itu tauriah, sebenarnya tidak berbohong yang sebagaimana berbohong kita di zaman sekarang ini. Begitu juga Nabi Musa pun seperti itu juga, menolak juga. Nabi Isa pun menolak juga. Akhirnya datanglah mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mendatangi Allah Subhanahu Wa Taala, sujud di bawah aras dengan cukup lama, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, irfa ra'sak, angkatlah kepalamu, wasal tu'ta, mintalah engkau akan, permintaanmu akan diberi, waqul yusma, berkatalah perkataanmu akan didengar, washfa tushaffa, beri syafaatlah. Maka ini diizinkan oleh Allah. Nabi SAW memberi syafaat yang kita kenal kalau kita mempelajari syafaatul uzma. Itu syafaat uzma yang khusus untuk Nabi SAW. Ketika syafaat uzma itu, maka baru ditegakkan, dihisab semua, ditegakkan keadilan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Farfa roksi, maka aku mengangkat kepalaku, kata Nabi Muhammad SAW. Fa ahmaduhu bitahmidin yu'allimuni, aku memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pujian yang diajarkan ketika itu. Yang ketika dunia Nabi SAW tidak memuji dengan pujian itu, tetapi ketika itu diajarkan, diilhamkan Nabi SAW untuk memuji Allah yang belum pernah Nabi memuji Allah dengan pujian tersebut kecuali ketika itu. Tsumma ashfa, kemudian aku pun memberi syafaat. Baru Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syafaat. Lalu ketika di Sirat Nabi SAW melihat umatnya ini juga yang tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Nabi SAW kan Nabi sudah diizinkan memberi syafaat, lalu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallim, maksudnya Nabi SAW mendoakan umatnya, seluruh umatnya ketika melewati Sirat agar selamat. Ya Allah, selamatkanlah, ya Allah, selamatkan. Apakah seluruhnya mendapatkan syafaat Nabi SAW? Ya, apakah seluruhnya diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Tidak. Yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang selamat mendapatkan syafaat, yang tidak jatuh dari Sirat. Sebagaimana seseorang yang melewati Sirat, ada pengail yang akan membuatnya jatuh ke jurang neraka, kecuali yang diredoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang mendapatkan syafaat tersebut. Dari sini bagaimana kasih sayang Nabi SAW, bukan sekedar di dunia saja yang ingin kita mendapatkan keselamatan di akhirat. Sampai di akhirat Nabi SAW tetap mendoakan kita, umatnya agar selamat dari azaban Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kenapa kita menyelisih syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada syariat Nabi kita yang telah dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab hadis, lalu kita memilih syariat yang lain. Itulah Nabi kita tercinta, dan perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah salawat kepada Nabi SAW. Ikutilah ajaran Nabi SAW. Karena tidak ada keselamatan, tidak ada kejayaan, tidak ada apapun terhadap kebaikan umat ini kecuali mengikuti Nabi, beriman kepada Nabi SAW, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kita belajar terhadap bagaimana peristiwa perang Uhud, ketika Nabi SAW memerintahkan para sahabat yang ditugaskan untuk menjaga bukit panah tersebut agar tidak bergerak dari tempatnya sebelum ada izin perintah dari Nabi SAW. Akan tetapi mereka menyelisihinya. Apa kejadiannya? Mereka tercerai-berai oleh pasukan kafir Quraisy. Lalu bagaimana dengan umat ini? Kejayaan apa yang akan diperoleh sementara kita menyelisihi ajaran Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Usahakan kita selain mempelajari ayat-ayat Subhanahu kitabullah, ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, pelajari juga sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Karena lihatlah berapa bobroknya para sahabat sebelum diutusnya Nabi SAW. Bukankah mereka minum khamar? Bukankah mereka dahulu berzina? Bukankah mereka semua, bahkan sebagian mereka membunuh anak-anak perempuan mereka? Nabi SAW diutus dengan ayat langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada Jibril, lalu disampaikan kepada Nabi SAW. Lihatlah kejayaan umat yang terdahulu terbelakang, Allah angkat derajat mereka sehingga Romawi dan Persia takluk kepada yang dahulu mereka tidak diperhitungkan. Itu saja bisa pelajaran bagi kita. Kalau kita ingin jaya umat ini berjaya di permukaan bumi, ikutilah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang sedikit agak melebar tadi itu bermanfaat. Yang kedua adalah syafaat ditolak, yaitu syafaat yang tidak memenuhi persyaratan yang dua tadi, yang mendapat izin dari Allah Subhanahu Wa Taala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada itu, makanya orang-orang yang meminta kepada yang kita sebutkan tadi, bahwa tujuan kami mendatangi orang soleh ini, wali ini atau yang lain ini, kami tidak menyembah mereka, akan tetapi untuk sebagai mendekatkan diri kepada melalui perantaraan mereka, atau ingin mendapat syafaat dari mereka. Itu alasan tadi yang kita sebutkan, dua analogi logika mereka, dan mereka tidak menyadari bahwa hati mereka bukan cenderung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan tetapi cenderung kepada perantaraan yang untuk mendekatkan diri atau yang memberi syafaat tadi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW dengan banyak bersalawat, yakinilah syafaat itu milik Allah, bukan milik Nabi Muhammad SAW. Ini harus kita yakini, harus kita luruskan. Syafaat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, baru diizinkan. Sebagaimana hadis yang kita riwayatkan dalam Sahih Muslim. Setelah Allah berfirman, irfa' ra'sak, baru Nabi SAW diperintahkan mengangkat kepalanya, baru diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat. Ini harus kita jelaskan betapa banyak orang keliru yang tidak memahami dengan nas yang jelas, yang sahih, tetapi menganggap syafaat itu ringan saja. Tetapi syafaat itu berat karena syafaat tersebut milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwa itu yang sesuai syariat yang diterima adalah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang diberi syafaat pun yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu bagaimana orang-orang yang memberi syafaat yang banyak? Karena kata Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, syafaatil malaikah, syafa'an nabiyyun, wa syafaatil mu'minun. Jadi yang memberi syafaat itu nanti banyak. Malaikat memberi syafaat, Nabi memberi syafaat, dan orang-orang beriman memberi syafaat. Itu kalau sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baru kita bisa memberi syafaat. Misalnya contohnya seseorang yang melihat saudaranya di majelis ilmu yang mereka tidak masuk surga, misalnya salah satu di antara mereka masuk surga, lalu dia bersaksi kepada Allah, dahulu mereka ada bersama kami, salat bersama kami, itu yang setelah Allah izinkan, lalu Allah beri redha terhadap itu, baru mereka yang tadi mendapatkan syafaat dari yang memberi syafaat yang diizinkan tersebut. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana dengan hadis yang ma minan nasi muslimun yamutu lahu salah satu minal walad lam yablughul hinsa. Maksudnya ada seseorang muslim yang mereka memiliki 3 anak belum balik meninggal. Ketiga anaknya yang belum balik meninggal. Illa adkhalallahu al-jannah bifadli rahmati iyyahum. Lalu Allah memasukkan mereka ke dalam surga dan merahmatinya. Apakah dia akan meminta kepadanya, wahai anak-anakku, berilah aku syafaat? Tidak seperti itu maksudnya. Kecuali Allah meridhoi bapaknya tersebut, dan dia memuji Allah Subhanahu Wa Taala ketika mendapat musibah tersebut, baru dia mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan sembarangan, harus kita dudukkan. Dengan ini maka bisa kita simpulkan pembahasan di kaidah yang kedua ini,
anggapan logika dari orang-orang Arab jahiliyah dahulu yang didakwahkan oleh Nabi SAW, bahwa mereka bertujuan dengan mendekatkan kurbah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara, begitu akan mendapatkan syafaat. Jadi dua, pendekatan diri dan syafaat. Lalu yang syafaat ini ada dua juga, ada yang diterima dengan dua syarat juga. Yang pertama yaitu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan diredhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun syafaat yang tertolak yang tidak ada syarat yang kita sebutkan di atas. Itulah pembahasan kita di kaidah yang kedua ini. Mudah-mudahan dengan ini kita bisa memahami bahwasanya hati kita tidak boleh dalam ibadah, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meminta kepada orang-orang soleh, ada khusyuknya, ada tadarruknya, ada menangisnya. Akan tetapi ketika kita di kesendirian meminta kepada Allah, tidak ada hal tersebut. Ini dipertanyakan. Dan itu disebutkan, itulah dia kesyirikan. Berarti ibadah hati khusyuk seharusnya milik Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada yang ingin kita dekatkan diri kepada Allah dengan perantaraan, atau kita mendapatkan syafaat darinya, sementara syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kita semakin memahami bahwa bagaimana kita agar terjauh dari segala perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang utama, larangan yang paling besar kesyirikan ini. Dan dengan itu kita semakin jelas bagi kita tentang tauhid, bagaimana kita harus memahami ikhlas tersebut, betul-betul ibadah kita itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tanpa sedikit pun dipalingkan kepada selainnya. Itulah milahnya Ibrahim yang hanifah. Itulah milah Ibrahim yang hanif, yang condong kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Tip untuk hari ini kita cukupkan kaidah yang kedua. Insyaallah di pekan yang akan datang kita masuk ke kaidah yang ketiga. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.